Hi, welcome back to English class with Mrs. Puji. Today we are going to learn about describing people. Hari ini kita akan belajar tentang describing people. Describing people termasuk descriptive text. Okay, do you know descriptive text? What is descriptive text? Right, descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Jadi, descriptive text adalah bacaan yang mengatakan seperti apa orang atau benda tersebut. Oke, apa tujuan dari descriptive text? Purpose of descriptive text to describe person is a specific or particular. Nah, tujuan dari descriptive text ini adalah mendeskripsikan seseorang secara spesifik. Sekarang, bagaimana kita membuat sebuah bacaan tentang describing people? Kalian harus menentukan dulu identification, setelah itu description. Nah, identification kita akan menceritakan siapa. Misal kita akan menceritakan teman baik kita, best friend. Atau kita akan menceritakan tentang ibu kita, my mother, my little sister. Nah, kita tentukan dulu dan identification biasanya ada di paragraf pertama. Contohnya, Hi, I want to tell you about my best friend. Her name is Anna Wijaya. She is my classmate. Nah, setelah identification, ada di paragraf 1, kira-kira kita akan menceritakan teman terbaik kita yang bernama Anna Wijaya. Dia adalah teman sekelas penulis. Selanjutnya, kita masuk ke paragraf berikutnya, yaitu paragraf description yang menceritakan atau mendeskripsikan tentang Anna Wijaya. Pertama, kita bisa mendeskripsikan atau menceritakan tentang physical characters. Misalnya, bagaimana rambutnya? How is her hair? Ataukah long hair, short hair, curly hair, atau straight hair? Setelah rambutnya, how is her face? Bagaimana wajahnya? Oval face, round face, or square face? Selanjutnya, matanya. How is her eyes? Black eyes, brown eyes, atau blue eyes? Setelah matanya, kita juga bisa menceritakan hidungnya. Bagaimana hidungnya? How is her nose? Sharp nose or white nose? Nah, di paragraf kedua kita bisa menceritakan physical character dari Anna Wijaya. Contohnya, she is a beautiful girl. She has long hair, oval face, black eyes, and sharp nose. Dia adalah gadis yang cantik dan dia punya rambut yang panjang, wajah yang oval, mata yang hitam, dan juga hidung yang mancung. Setelah mendeskripsikan physical characters, kita bisa mendeskripsikan berapa umurnya, apa pekerjaannya, ataupun bagaimana sifat-sifatnya. Contohnya, she is 13 years old and she is a student at Nusantara Junior High School. Itu tentang umur dan pekerjaan dia. Setelah itu, kita bisa menceritakan tentang sifatnya. Bagaimana tentang sifat dia. Misalnya, she is a really hardworking. Dia adalah seorang pekerja keras. She always does his homework. She is also well dressed and well behaved.
Nah, dia selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Dia juga selalu berpakaian rapi dan berpenampilan baik. All teachers have a had opinion for her. Semua gurunya mempunyai pendapat yang baik tentang dirinya. Nah, itu adalah tentang sifat-sifatnya. Atau kita bisa bercerita tentang hobi atau kesukaannya. Contohnya, she likes cook and she always make breakfast herself. Dia suka memasak dan dia selalu membuat sarapannya sendiri. And she makes her parents very proud of her. Dia membuat orang tuanya bangga terhadapnya. Berikutnya, paragraf berikutnya itu adalah paragraf penutup. Misalnya, kalau kalian senang terhadap Ana Wijaya ataupun menunjukkan kebahagiaannya berteman dengan Ana Wijaya. Contohnya, she inspires me to work hard. I'm happy to have a such friend. Nah, itu adalah contoh describing people. Sekarang kita berlatih untuk mengerjakan soal-soal tentang descriptive text atau describing people. Nah, di sini sudah ada bacaan tentang Peter. Peter is the youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. He has long straight hair, bright eyes, and a friendly smile. Sometimes he is rather naughty at home, but he usually does what he is asked to do. Peter is interested in sport very much, and at school he plays football and tennis. He is the best badminton player in our family. Nah, sekarang kita akan translate ke dalam bahasa Indonesia bacaan tersebut. Peter termuda di keluarga kita. Dia berumur 14 tahun dan 4 tahun lebih muda daripada saya. Dia mempunyai rambut yang panjang dan lurus, mata yang bercahaya, dan senyum yang bersahabat. Kadang-kadang dia nakal di rumah, tetapi dia biasanya mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan. Peter juga tertarik di olahraga, sangat tertarik di olahraga. Dan di sekolah dia bermain sepak bola dan tenis. Dia adalah yang mana pernyataan yang tidak benar tentang Peter. Yang A, he play football and tennis. Padahal di bacaan ada ya. Ini dia ada. Yang not true kan yang tidak benar. Ada di bacaan berarti benar. Terus berikutnya, he has long and straight hair. Dia mempunyai rambut yang panjang dan lurus. Tadi di bacaan ada, he has bright eyes. Dia mempunyai mata yang bercahaya. Ada di bacaan. Yang D, he doesn't play badminton. Nah, dia tidak bermain badminton. Padahal di sini disebutkan dia adalah pemain badminton terbaik di keluarga kita. Nah, berarti it is not true. Yang tidak benar berarti adalah yang D. Oke, berikutnya. Soal berikutnya. According to the passage, we know that Peter is, ya. Kita lihat bacaannya, yang termasuk bacaannya kita tahu bahwa Peter adalah yang the writer older brother. Saudara kandung laki-laki tertua. Tidak ya, tadi di bacaan adalah Peter is the youngest. Yang B, the writer youngest brother. Saudara laki-laki termuda. Ini ya, mungkin. Tapi kita lihat dulu yang C. A friendly boy. Laki-laki yang bersahabat.
Tadi friendly smile ya, boy. Oke, yang D, a naughty boy. Laki-laki yang nakal. Tadi sedikit nakal, tidak nakal ya. Yang I, the writer teacher, guru penulis. Nah, berarti yang mendekati jawaban yang benar adalah yang B. Soal berikutnya, according to the passage, we know that Peter is, ya, termasuk di bacaan itu kita mengetahui bahwa Peter adalah yang E, the writer elder brother, saudara laki-laki tertua. Nah, kurang tepat ya, karena Peter adalah youngest, termuda di keluarga kita, di keluarga penulis. Yang B, the writer youngest brother. Nah, ini adalah saudara kandung laki-laki termuda. Nah, ini benar ya. Tapi kita lihat dulu yang C, yang C. A friendly boy. Nah, yang friendly tadi adalah smile ya, bukan laki-laki yang yang friendly, yang bersahabat ya. Yang D, a naughty boy. Nah, ini memang disebutkan di bacaan a naughty boy. Ya, naughty sometime, tapi sometime ya, tidak always ya. Kadang-kadang dia itu juga nakal di rumah. But he usually doesn't what he is asked to do. Tetapi dia juga mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan. Jadi jadi tidak benar ya. Terus yang I, the writer teacher, guru penulis. Jadi tidak ya. Jadi berarti isinya adalah yang B, the writer youngest brother. Oke. Berarti isinya yang B. Nah, itu ya, karena dia saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki termuda dari penulis. Oke, berikutnya. Soal berikutnya. From the text, we might conclude that, dari bacaan kita dapat menyimpulkan bahwa yang E, Peter is welcoming person. Peter adalah orang yang terbuka, welcome ya. B, Peter is older than the writer. Peter lebih tua daripada penulisan. Ini salah ya, karena Peter is the youngest. Yang C, Peter is not diligent at all. Peter tidak rajin dari semuanya. Tidak ya, karena di sini dia sebutkan he usually does what he is asked to do. Yang D, many people don't like Peter. Banyak orang-orang yang tidak suka Peter, tidak disebutkan ya di bacaan. Yang I, many people hate the writer. Banyak orang-orang benci pada penulis, tidak juga disebutkan. Jadi yang B, C, D, E itu tidak ada di bacaan. Jadi isinya adalah yang I. Peter is a welcoming person. Oke, berarti jawabannya yang Oke. Nah, itu tadi latihan tentang descriptive text atau describing people. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share this video. Oke, thank you. Terima kasih. Dan see you next video. Bye.